Kemarin kita udah nge-review Edifier 180dB. Nah, sekarang ada produk barunya lagi, R1280dB-S. Apakah worth it kalau kita upgrade ke sana? Terus, kalau kita pairing dengan sub yang T5 itu kayak gimana? Langsung aja kita bahas. Untuk fiturnya Music Lover, R1280dB-S seperti ini. Harganya itu dibanderol memang lebih mahal dibanding yang DB, yaitu Rp1.949.000. Fitur-fitur utamanya, Sound Field Spatializer. Jadi udah ada kayak surround gitu deh, jadi kayak spatial sound. Great Sound Quality, menggunakan dua driver yang 4 inch dan 13 mm. Multiple connection, ada optical, coaxial, bluetooth, dan ada dual RCA. Nah, ini yang paling membedakan nih, extra sub out port built-in crossover. Jadi di 1280dB-S sudah ada konektor untuk sub out-nya. Jadi kayak misalnya kita punya yang T5 nih, Edifier T5 yang sub ya, itu bisa colok langsung ke S1280dB-S. User friendly interaction design. Jadi sangat mudah penggunaannya plus ada remote controlnya. Dan yang terakhir, garansi resmi PT Harman selaku distributor resminya itu dikasih sampai 3 tahun Music Lover. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Music Lover untuk speaker kurang lebih 1 jutaan punya spatial sound, kemudian ada tambahan sub outnya juga. Ini unik banget sih. Untuk fitur sama speknya gue kasih poin 8,5. Oh ya, gue juga mau ngasih informasi perbedaan yang signifikan di 1280dB dan 1280dB-S. Yang pertama, di DB-S itu sudah ada sub outnya, sudah ada sound field spatializernya. Ukuran remote controlnya yang 1280dB-S itu lebih gede. Kemudian indikator mode koneksinya, kalau yang DB itu di samping di potensionya, sedangkan yang 1280dB-S ada di depan di dekat tweeternya. Dan yang terakhir, warna cover speakernya. Music Lover, karena gue juga akan coba pairing dengan T5 speaker sub, jadi tentu saja gue ngasih informasi sedikit mengenai fitur dan spek dari Edifier T5 ini. Powernya 70 watt RMS active subwoofer, ukuran drivernya 8 inch, frekuensi respon dari 38 Hz, boxnya 21 mm thicknet MDF wooden enclosure, ada phase dan low pass control, ada RCA line in dan line out, dan ada automatic standby mode. Untuk spesifikasi lengkapnya seperti ini. Sekarang kita mau cek desain sama build quality dari 1280dB-S. Speaker ini sama seperti yang DB, speaker bookshelf. Jadi speaker bookshelf itu speaker stereo yang ukurannya compact kecil dan biasanya memang penempatannya di posisi bookshelf atau di rak buku. Dan biasanya ini punya 2 bagian, ya makanya sering disebut 2.0. Versi DB-S ini sudah punya koneksi yang lengkap juga, sama seperti yang DB. Ada Bluetooth, ada optical, ada coax out-nya, dan ada remote controlnya juga. Plus yang DB-S ini ada koneksi sub out-nya. Pilihan warnanya ada hitam, brown, dan silver. Nah, yang gue dapat ini yang brown. Yang membedakan DB-S sama yang DB itu cuman cover speakernya. Sebenarnya overall desain yang DB sama DB-S itu masih mirip kok. Speaker two-way, tweeternya 0,5 inch, woofernya 4 inch, terus dimensinya juga benar-benar plek sama. Bentuknya kotak, orientasinya vertikal, di bagian side bodinya itu dari bahan kayu warna coklat dengan tekstur kayu. Sedangkan untuk top, front, back, dan bottomnya itu dari bahan kayu juga tapi warna abu. Perpaduan warnanya kelihatan elegan dan klasik, persis seperti yang DB. Kemudian kalau kita pegang bahan speakernya itu kerasa solid dengan finishing yang sangat rapi. Cover speakernya warna hitam, ada list silver di tengahnya, dan ada tulisan Edifier warna silver di bagian bawah. Nah, untuk bagian depan itu ada speaker tweeter 0,5 inch, ada woofer 4 inch, dan ada bass port. Di bagian bawah ada tulisan Edifier. Bagian sampingnya masih sama seperti DB, ada 3 potensio, pengaturan treble, bass, dan volume. Nah, bagian volumenya ini tombol modenya, dan ada indikator lampu untuk powernya. Sedangkan indikator lampu untuk menentukan mode koneksinya yang 1280dB ini ada di bagian speaker. Di bagian sebelah belakang ada input RCA buat line 1 dan 2, optical out, coax out, dan ada sub out. Tombol power, konektor kabel, dan kabel power ada di belakangnya. Finishingnya rapih, buildnya solid, desainnya sederhana tapi ya cukup original, rasa klasik, premium, dan elegan. Makanya gue kasih poin 8,5. Sekarang yang tunggu-tunggu, kita cek sound quality-nya.
Nah, sound quality-nya ini akan ada beberapa sampel suara yang gue sharing ke Music Lover. Yang pertama kita akan dengarkan sampel suara dari Edifier 1280 dBs dengan koneksi RCA, kemudian koneksi Bluetooth, kemudian koneksi Bluetooth dengan teknologi spasialnya. Kemudian gue akan pairing juga dengan sub Edifier T5. Sekarang kita coba sampel dengan koneksi RCA. Untuk koneksi RCA, gue menggunakan DAC SIMGOT DEW4X. Untuk settingannya semuanya sama, treble di tengah, bass di tengah. Sampelnya seperti ini. Untuk tuning suaranya ini aman banget. Rasanya balance dan natural. Bassnya cukup deep, tebal, berbody, dan kerasa masih gesit. Mid-nya posisinya agak mundur, tapi kalau kita dengerin vokal tetap clear dan jelas. Untuk treble-nya kerasa open dan airy, nggak ada rasa mendam. Kerasa luas juga suaranya. Ya, mungkin karena pengaruh juga dari SIMGOT DAC-nya ya. Sedangkan ini sampel koneksi Bluetooth-nya. Untuk sampel Bluetooth-nya, 1280 dBs ini kerasa sedikit lebih warm, terutama di bagian treble-nya lebih halus. Kemudian power-nya juga kerasa lebih gede. Sedangkan yang ini sampel dengan Bluetooth plus spasialnya on. Nah, untuk yang spasial on ini gue rasa bunyinya lebih apa ya? Kerasa lebih open, kerasa lebih luas, dan kerasa sedikit lebih bright. Sekarang kita cobain pairing R1280 dBs ini dengan Edifier T5 subwoofer. Untuk pengaturan T5-nya, LPF-nya itu diatur di kurang lebih sekitar 70 Hz dan volume sekitar 30%. Music Lover bisa dengerin langsung sampelnya. Suaranya jadi lebih tebal, berbody, deep tentu saja. Bassnya juga kedengaran bersih dan kepisah dengan suara mid dan high-nya. Menurut gua ini akan cocok banget buat dipakai di ruang tamu, pairing ke TV ataupun di ruang rekreasi buat dengerin musik. Suaranya lengkap banget dari frekuensi bawah sampai atas kedengaran dengan jelas. Overall menurut gua untuk kualitas suara R1280 dBs ini sangat istimewa Music Lover. Apalagi kalau Music Lover pairing dengan subwoofer T5. Suaranya jadi lebih lengkap, lebih tebal. Suaranya kerasa megah banget. Karena itu gue kasih poin 8,5 untuk R1280 dBs. Music Lover pasti juga penasaran perbandingan antara suara 1280 dB dan 1280 dBs. Karena itu gue kasih sampling head to head supaya Music Lover bisa kebayang perbedaannya. Sampelnya seperti ini.
Nah, menurut gua nih, R1280 dBs kerasa sedikit lebih open suaranya. Treble-nya lebih extend, string dan crisp-nya juga sedikit lebih baik, kemudian bass-nya juga lebih bulat. Untuk mid-nya kerasa lebih clear gitu, lebih jernih di dBs. Jadi yang DB memang kerasa sedikit lebih warm dan sedikit lebih smooth. Gue pribadi sih memang lebih cocok ke yang dBs. Nih gue kasih tambahan lagi nih. Sebelum kita masuk ke pendapat akhir gue juga mau nyobain nih sampling gimana sih kalau yang DB yang nggak ada sub outnya, apakah bisa di pairing dengan yang T5? Ternyata bisa Music Lover. Caranya seperti ini. Pertama-tama source kita, HP kita atau di AP ataupun mungkin PC itu connect ke T5-nya melalui koneksi line in. Lalu kita menggunakan kabel RCA to RCA dari line out T5 dicolokin ke speaker kita. Dalam hal ini gue coba ke 1280 dB masuk ke line in RCA-nya. Hasilnya seperti ini sampel suaranya. Nah, oke juga kan Music Lover. Jadi walaupun kita nggak punya sub out, tapi ternyata masih bisa menggunakan T5 ini. Asal ada line in dan line outnya. Cuman memang kalau yang gua rasakan, kalau kita langsung ngegedein dari sub outnya, karena ini kan dari source langsung ke T5 ya. Kalau volumenya kita naikin, gua ngerasa bunyi mid sama high-nya sedikit masuk ke subwoofernya. Jadi nggak akan sebersih seperti kalau memang masuk ke koneksi sub out. Tapi yang penting tetap bunyi kan, dan tetap bagus suaranya Music Lover. Jadi jangan takut kalau misalnya cuma punya 1280 dB, pengen connect sama T5 tetap bisa kok. Pendapat akhir gua, 1280 dBs bisa dipertimbangkan untuk upgrade dari yang DB. Punya sub out yang istimewa, ya lebih bersih, lebih clear. Kemudian ada teknologi spasial yang buat suaranya lebih open, buat suaranya lebih luas. Dan tuning suara standarnya 1280 dBs juga kerasa lebih lebih jernih dan lebih clear. Tapi kalau sudah terlanjur punya 1280 dB, nggak apa-apa juga kok. Tinggal tambah ini T5. Kan masih bisa dipakai juga, jadi tetap enak. Tapi kan itu semua pendapat gua Music Lover. Jadi dua-duanya oke aja, tergantung Music Lover pengen seperti apa. Ya, paling bagus cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.